Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altia Anggraini, NPM 19110808254 dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas C semester 6, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memberikan sebuah layanan informasi, yaitu tentang bimbingan konseling belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan teknologi dan inovasi bimbingan dan konseling. Materi yang pertama yaitu pengertian bimbingan konseling belajar. Bimbingan konseling belajar adalah salah satu bidang dalam bimbingan dan konseling yang diarahkan untuk membantu individu atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dari belajar. Bimbingan belajar itu dilakukan dengan cara mengembangkan suasana belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar. Menurut Tadjo Tahaha, bimbingan konseling belajar adalah layanan belajar yang berfungsi memberikan petunjuk untuk menyusun program belajar dan memecahkan berbagai masalah dalam belajar. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widoso Supriyono, bimbingan konseling belajar adalah layanan inti dari kegiatan sekolah untuk berhasilnya proses belajar bagi setiap siswa. Jadi disimpulkan bahwa pengertian bimbingan dan konseling belajar yaitu jenis bimbingan yang digunakan dan dilakukan untuk membantu individu siswa dalam hal pendidikan secara umum dan dalam hal belajar dalam artian yang sempit. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar itu ada dua. Yang pertama ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum bimbingan belajar yaitu membantu siswa-siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam situasi belajar, sehingga setiap siswa itu dapat belajar secara efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal. Adapun tujuan secara khusus, yang pertama yaitu siswa dapat mengenal, memahami, menerima, mengalahkan, dan mengaktualisasikan potensi secara optimal. Yang kedua, mengembangkan berbagai keterampilan belajar. Yang ketiga, mengembangkan suasana yang kondusif. Yang keempat, memahami lingkungan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu fungsi bimbingan belajar. Fungsi dari bimbingan belajar itu tujuannya untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah dalam belajar. Yang pertama yaitu ada menyalurkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga belajar dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar mereka. Yang ketiga, perbaikan terhadap kondisi-kondisi yang mengganggu proses belajar siswa. Dan yang keempat, ada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut. Prinsip-prinsip dari BK belajar di sekolah. Prinsip-prinsip BK belajar yang pertama yaitu hendaknya itu layanan yang diberikan oleh program bimbingan belajar merupakan layanan yang kontinu atau teratur secara lengkap. Yang kedua yaitu pelayanan yang diberikan oleh program belajar itu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak terbatas pada pemecahan masalah yang timbul. Yang ketiga, hendaknya layanan diberikan oleh program belajar serasi dengan jenis layanan bimbingan lainnya di sekolah. Yang keempat, layanan yang diberikan oleh program bimbingan belajar dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat diketahui perkembangan dari kegiatan bimbingan hingga sampai lengkap kegiatan bimbingan dan tertuntaskan semua persoalan belajar yang dihadapi oleh siswa tersebut. Langkah-langkah dari bimbingan belajar yaitu yang pertama ada langkah identifikasi kasus. Dalam hal ini dilakukan untuk menentukan siswa yang dikategorikan mengalami kesulitan belajar dan memerlukan layanan bimbingan belajar. Yang kedua yaitu ada langkah identifikasi masalah. Dalam hal ini adalah upaya untuk mengetahui masalah kesulitan belajar yang dihadapi siswa secara tuntas. Yang ketiga ada langkah diagnosis. Langkah diagnosis itu adalah menganalisis berbagai kemungkinan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar tersebut. Yang keempat ada langkah prognosis, yang dimana suatu perkiraan apakah kesulitan atau masalah yang dihadapi siswa itu masih mungkin untuk diatasi dan dicari alternatif pemecahan masalahnya. Dan yang kelima adalah langkah pemecahan masalah atau treatment. Pada dasar langkah ini, penerapan atau pelaksanaan yang tepat dirumuskan pada langkah prognosis. Yang terakhir, ada langkah evaluasi dan tindak lanjut.
Langkah ini adalah mengevaluasi hasil pemberian bantuan atau bimbingan dari kesulitan belajar, dan hasil evaluasi ini kemudian nanti dia akan ditindaklanjuti atau biasa disebut dengan follow up. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.